Akar, Mas Tato. Alam, ya. Salam jumpa untuk Adinda Gus Usman Arumi. Saya tidak mau menanggapi masalah pembacaan dan lain sebagainya, itu semua juga berjalan secara prima dan sangat ideal menurut penglihatan saya yang awam. Yang jelas bisa kita nikmati dari sisi aspek spiritual. Dari gelombang cinta yang disampaikan atau yang ditulis Buya pada malam ini, ada saya catatan-catatan kecil. Pertama, bagian dari pesan-pesan spiritual dan pesan-pesan moral yang berpadu di dalamnya. Pertama, ada orang yang berotak kecil lebih suka diperlakukan dengan basa-basi. Itu daripada yang enak didengar, tetapi daripada yang terus terang mungkin yang tidak mengenakan. Kemudian bukti nyata atas intelektual bukan diukur dengan ijazah atau secari kertas yang berisi, akan tetapi adalah kualitas akan ditentukan oleh ucapan, perilaku, dan pergaulan. Kemudian ada dua hal yang dapat melumpuhkan semangat hidup seseorang. Pertama, pikiran yang selalu mengingat masa lalu, di mana penyebabnya adalah kesandung karena menoleh ke belakang. Kedua, selalu memperhatikan kehidupan orang lain, kaitannya dengan kausalitas karena arah teropong pandang pada orang lain. Kemudian yang ketiga, pesan berikutnya yang dapat saya simak, secantik apapun kita, mungkin cantik mewakili sosok suatu kesempurnaan, toh pada akhirnya rambut akan memutih juga dan selalu membutuhkan pundak orang lain untuk menyandarkan hati, menyandarkan bahu dan kepala kita. Kemudian orang yang paling membahagiakan adalah orang yang selalu melihat apa yang dimilikinya sendiri. Bahkan yang dari awal yang sangat menggugah adalah jangan menjadi imitasi siapapun. Jangan jadi copy paste dari siapapun kepribadian orang lain, dan jangan mau dijadikan bayang-bayang orang lain. Dari semua itu, jadi ada dua pertanyaan, di mana dua pertanyaan juga ini dari dua yang berbeda, dua sisi yang berbeda. Pertanyaan berkaitan dengan pesan-pesan spiritual. Dalam kalimat terakhir tadi yang saya sampaikan, di mana jangan jadi imitasi siapapun, ingin saya tanyakan kepada Buya ini, apa ini dalam arti kaitan mengaktualisasikan diri, apa yang dalam maksud lain? Sedangkan dalam mengaktualisasikan diri, sering kita merujuk pada sosok-sosok yang diidolakan dalam bersikap dan bertindak. Apa itu yang dimaksud? Apa ada maksud lain dengan cara berpura-pura menjadi orang tertentu yang bukan diri kita sendiri? Itu pertanyaan dari versi pesan moral yang disampaikan. Pertanyaan yang kedua, ini tadi dalam gelombang cinta Buya menyebut ada dari sisi linguistik ini versinya radikal, di mana radikal itu dalam arti yang pernah saya dapat dari Buya berarti kontras, tetapi sekarang radikal. 30 tahun toko ini berdiri. Saatnya berubah menjadi lebih. Dari A sampai Z, berikan banyak solusi. Dari sini bisa lebih. ASKO. Konotasinya menjadi ekstrim. Nah, itu mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut dari Buya untuk kita tidak disalah kaprahkan urusan linguistik itu. Yang ketiga, ini dari sisi fikih Buya, dari sisi fuqaha, di mana dalam gelombang cinta ini tadi ada keinginan
sang aku sebagai figur sentral ini untuk menikahi perempuan yang sudah hamil, yang sudah berbadan dua. Nah, seandainya ini terjadi, walaupun dalam kisah ini kita dihadapkan pada suatu imajinasi yang tidak tuntas dan kita harus berimajinasi sendiri. Nah, sekarang saya mau berimajinasi sendiri. Seandainya ini sang tokoh sentral ini jadi menikahi dan si perempuan ini mau. Nah, anak yang dikandung ini dalam perwaliannya berhak mengatasnamakan diri siapa? Karena kita sering menjadi di tengah-tengah masyarakat, sering menjadi bagian perdebatan yang tak terselesaikan, bahwa dia adalah anak haram, bahwa dia tetap harus mengatakan nama bapaknya yang tidak diketahui menjadi nama bin Adam, dan sampai ada juga yang berani mengatasnamakan bapak yang menikahinya. Ini dari sisi fikih dan dari sisi hikmah, menurut pandangan Buya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teriring permohonan maaf barangkali pertanyaan ini terlalu lancang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 poin pertanyaan yang malam ini disampaikan oleh Pak Dik-Dik. Yang pertama tentang bahwa kita ini perlu aktualisasi diri, dan itu berarti kita akan mengimitasi orang lain, padahal menjadi diri sendiri adalah hal yang paling baik. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang kedua tentang pengertian radikal, dan yang ketiga tentang fikih jika menikahi wanita yang sudah hamil. Ya. Baik, saya jawab secukupnya ya. Ya. Saya menyebutnya orang yang otaknya kecil itu lebih memilih basa-basi dengan kepura-puraan. Ya, artinya lebih senang dibohongi kan gitu. Tapi orang yang cerdas, orang yang pintar lebih suka terus terang dong. Karena bagaimanapun juga kita kan dibohongin. Iya kan? Jadi artinya orang yang cerdas, yang wawasannya luas, ketika menerima kritikan, teguran, itu pasti senang. Dan pasti orang yang menegur saya peluk, saya hormati. Anda telah menyelamatkan saya. Anda telah membantu saya. Tapi orang yang otaknya kecil, tersinggung kan? Iya, pengennya disanjung-sanjung aja kan gitu. Jadi memang ada kajian khusus dari segi psikologi. Ada beberapa orang yang masa kekanak-kanakannya itu awet gitu gitu. Sampai tua masih kayak anak-anak, kepengen disanjung-sanjung aja, banyak kok semacam itu. Nah, itu. Jadi ya nanti dari perilaku itu bisa kita tebak ini orangnya otaknya gede, ini otaknya kecil gitu. Jadi bagaimana saya melakukannya? Saya akan memperlakukan orang sesuai dengan kondisi dia. Saya di dunia tidak mencari musuh kok. Kalau dia senangnya dibohongin, saya bohongin gitu aja. Iya. Ya, kemudian yang kedua, itu bukti intelektualitas itu, saya yakin ya bahwa selembar kertas ijazah itu kan sebenarnya kan bukan bukti intelektualitas seseorang kok. Itu hanya sebagai bukti bahwa dia pernah sekolah, itu aja lah. Sampai sekarang ini juga namanya lembaga pendidikan sekolah itu kan terbatas dengan kurikulum, dengan silabus-silabus, ya kan? Ada masa waktunya, metodologinya, semuanya kan hanya pas-pasan. Jadi nggak ada orang itu menjadi seorang intelektual yang luas hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah. Enggak. Semua orang yang sebut intelektualitas tinggi, seorang pakar, seorang filosof, itu pasti otodidak semuanya itu. Sometimes we just need to see the possible and what we thought impossible. Tidak semuanya itu. Tetapi sekalipun demikian, saya ingin menghargailah ijazah tuh. Jadi ya sering saya sanyung, biar goblok-goblok ya lumayan nih sarjana. Ya artinya bahwa kesarjanaan itu tidak menjadi bukti bahwa dia itu intelektual kok. Ya seperti itu, dan saya kira setuju lah demikian. Tetapi kapan nanti kita bisa menghargai ilmu itu? Kita memang, masyarakat kita masih menghargai ijazah. Pokoknya gelarnya profesor, dokter, udahlah, biar orangnya dungu juga dihormati. Tapi orang
yang tanpa gelar gitu, ya lihatnya biasa aja. Ya, dan masyarakat kita lebih banyak menghormati materi, penampilan. Ilmu itu masih kurang banyak dihormati kok. Dulu tahun berapa ya? Ingat kan namanya Rudy Hartono? All England tuh. Ya, pulang dari London sebagai juara All England. Waktu itu gubernurnya Pak Ali Sadikin. Disambut kedatangannya seperti pahlawan nasional. Ya, dia eluk-elukan, disambut dengan dikalungi kalung bunga yang diarak ke Jakarta sambil menyalakan klakson tati gitu sebagai pahlawan. Begitu meriahnya dan penghormatan yang luar biasa untuk orang yang pinter nepak kok. Ya kan? Di pesawat yang sama, di hari yang sama juga ada seorang dokter ahli bedah bertaraf internasional. Nggak ada yang jemput kok. Ini adalah editorial koran Kompas menceritakan itu, bahwa kita masih belum menghargai keilmuan. Itu aja. Ya, sampai sekarang masih belum kok. Ya kan begitu. Orang pinter datang karena naik sepeda dengan orang goblok tapi naik mobil, mana yang dihormati? Semacam itulah. Kemudian juga